23. Kita tetap ada dalam tema tahunan kita, yaitu finishing well. Tema tahunan kita adalah tahun ini adalah finishing well. Keluaran pasal 15 ayat 23. Saya bacakan dan saudara bisa menyimak dengan baik. Keluaran 15 ayat 23 berbunyi demikian. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ayatnya yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bisa berkata amin. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan finishing well, berakhir dengan baik, mengakhiri semua dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini dikisahkan bahwa perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, adalah merupakan pelajaran hidup bagi orang percaya di hari-hari ini. Jadi perjalanan Israel dari Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, finishing well itu merupakan pelajaran hidup bagi kita. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan itu selama 40 tahun. Coba saudara bisa bayangkan, selama 40 tahun. Kalau dalam peta, mungkin kalau ambil jalan potong, kemungkinan bisa hanya 10 sampai 11 hari perjalanan kaki. Tapi Tuhan bawa mereka terputar-putar sampai 40 tahun. Dan mereka melewati yang namanya padang gurun Syur. Selama 3 hari lamanya. Mereka tidak mendapat air. Dalam perikop ini mereka tidak mendapat air. Dalam ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. 3 hari tidak mendapat air, tapi kemudian dapat air, tapi tidak bisa meminumnya karena air itu pahit. Tetapi apakah hanya sampai di situ saja? Tidak. Tuhan bawa terus bangsa ini sampai pada ayat 27 berkata, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 17 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Haleluya. Mereka alami finishing well sampai di Elim. Ada 70 pohon korma, berbicara tentang berkat-berkat. Tuhan membawa mereka dari Mara ke Elim. Artinya tidak terus kita ada di Mara. Mara berbicara tentang kesulitan-kesulitan hidup, kepahitan-kepahitan hidup yang hari-hari ini mungkin saudara rasakan, kita rasakan semua. Seluruh dunia sedang merasakannya. Kesulitan-kesulitan hidup hari-hari ini karena dampak dari COVID-19. Rasanya pahit. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak berhenti membawa kita sampai kepada air yang pahit, kesulitan hidup, tapi Tuhan akan bawa kita ke Elim, yaitu finishing well, penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Bisa berkata amin. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita sampai di Elim, sampai di finishing well, yang namanya berkat yang melimpah-limpah, yaitu dikatakan dalam ayat ini 12 mata air dan 70 pohon korma. Hidup di dalam keberkatan Tuhan, kelimpahan berkat-berkat Allah. Bagaimana kita akan sampai di sana? Tentu kita belajar dari bangsa Israel yang Tuhan tuntun. Mereka Tuhan tuntun pada siang hari, mereka dibawa tiang awan supaya mereka tidak kepanasan karena mereka berjalan di padang pasir, begitu panas teriknya. Tetapi Tuhan lindungi mereka dengan tiang awan. Karena di padang pasir mereka berjalan pada malam hari, begitu dinginnya. Tuhan tuntun mereka
tiang-tiang api sehingga mereka tidak kedinginan. Artinya saudara, saya mau katakan kepada saudara, perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah berjanji selalu nyaman, aman saja. Tidak. Ada masalah, ada persoalan, ada kepahitan yang harus kita temui. Tetapi Tuhan berjanji, Dia menyertai kita seperti Dia menyertai bangsa Israel. Haleluya. Nah, mari kita belajar bagaimana mereka sampai di Elim. Dari air yang pahit di Marah, kemudian mereka sampai di Elim. Perhatikan ayatnya yang ke-22. Coba kita lihat ayat 22 berkata begini. Ayat 22. Musa menyuruh orang Israel itu berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun Syur tidak mendapat air. Tetapi kemudian mereka berjalan terus. Dan mereka sampai di Elim yang airnya manis. Kemudian 70 pohon korma berbicara tentang berkat-berkat. Yang pertama, dalam ayat ini saya mau katakan kepada saudara, untuk sampai mengalami keberkatan Tuhan, hidup dalam kelimpahan, pahit dirubah menjadi manis, hidup yang penuh dengan masalah dirubah jadi hidup yang penuh dengan berkat Allah. Yang pertama, tidak boleh berhenti, tetap maju ini Tuhan. Haleluya. Tidak boleh berhenti. Kekristenan nggak boleh berhenti, terus maju, tidak boleh mundur. Bangsa Israel tidak mundur, mereka terus maju. Dari Marah ke Elim mereka maju, dan akhirnya mereka menemukan apa? Air yang manis, 70 pohon korma. Untuk mengalami keberkatan Tuhan, untuk mengalami finishing well, saya mau katakan kepada saudara, belajar dari perjalanan bangsa Israel. Mereka tidak boleh mundur, mereka tidak boleh stagnan, tetapi harus maju. Haleluya. Untuk melihat pertolongan Tuhan, jadi Kristen yang maju, jangan Kristen yang mundur. Jangan karena virus corona kekristenan kita mulai mundur. Tapi justru dengan pahit-pahitnya ini, untuk mencapai air yang manis, 70 pohon korma, harus tetap maju menjadi anak Tuhan. Bisa berkata amin. Rohanimu tetap maju, tidak boleh berhenti, tetap maju. Karena saya percaya Tuhan pasti menolong kita. Ada satu ayat yang tidak asing bagi kita, Yeremia 29. Yeremia pasal 29. Tolong ditayangkan ayat yang ke-11. Coba perhatikan Yeremia 29 ayat yang ke-13. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata begini. Ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Haleluya. Untuk melihat rancangan Tuhan, hari depan yang penuh harapan. Tuhan berkata dalam ayat ini, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Dan itu dia buktikan kepada bangsa Israel. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Untuk kita memperoleh masa depan yang penuh harapan. Untuk mencapai finishing well. 70 pohon korma. Berbicara berkat-berkat yang melimpah. Air yang manis. Tidak boleh berhenti, tetap maju mengiring Tuhan. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-24. Kembali kepada Keluaran 15 ayat 24. Berkata begini. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka,
Apa yang akan kami minum? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apa yang kami minum? Saya mau katakan kepada saudara, ketika kita alami hal yang pahit, persoalan yang pahit sedang kita alami hari-hari ini dengan adanya virus corona. Ini kepahitan, ini masalah besar. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jangan seperti bangsa Israel bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh, ada Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita. Ada Yesus yang menyertai perjalanan hidup kita. Saya percaya endingnya finishing well. Bahagia, bisa berkata amin. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi tetap jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Saya percaya Tuhan membawa kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Kalau kita tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh. Memang hari-hari ini sulit. Banyak orang berkata sulit cari uang. Wow. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tetap semangat. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Karena Tuhan sedang membawa kita kepada hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Sehingga bangsa Israel dari air yang pahit di Mara, Tuhan bawa kepada air yang manis di Elim. Bukan hanya air manis, 70 pohon korma. Mereka alami finishing well dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin mereka. Bisa berkata amin. Yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang ketiga. Karena memang durasi waktu kita saat ibadah itu 1 jam. Aturan main pemerintah. Tidak boleh lebih dari 1 jam. Jadi khotbah minimal ya 30 menit. Perhatikan, yang ketiga, ayatnya yang ke-25. Ayat 25 berkata begini, Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan menunjukkan sepotong kayu. Kayu berbicara tentang salib Kristus. Untuk hidup kita pahit dirubah menjadi manis, maka harus ada salib Kristus. Kita pegang terus salib Kristus. Dia yang sudah berkorban untuk menebus dosa kita. Saya percaya dia juga berkorban untuk menebus kita dan memberikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Bisa berkata amin. Dan hari ini kita peringati perjamuan kudus. Pegang terus salib Kristus. Sepotong kayu. Kemudian ayat itu berkata, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Poin yang keempat untuk sampai kepada finishing well, artinya ikuti ketetapan atau peraturan-peraturan firman Tuhan. Mengapa Tuhan bawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan selama 40 tahun? Sebenarnya bisa dilewati hanya dengan beberapa hari. Kenapa Tuhan putar mereka? Tolong lihat ini, coba lihat ini di peta ini. Peta. Mundur peta. Coba lihat di peta. Lihat ini. Perjalanan bangsa Israel. Mereka dari sini, dari Mesir, kemudian Tuhan bawa mereka sampai mereka di Mara. Mara dan Elim itu dekat sekali. Kalau mereka nggak maju, mereka nggak sampai di Elim. Kalau Musa tidak memberikan sepotong kayu, mereka tidak bisa minum air yang pahit itu dirubah menjadi manis. Dekat sekali. Terus perjalanan bangsa Israel diputar-putar sama Tuhan. Lihat. Dibalik lagi sama Tuhan. Dibalik lagi sama Tuhan. Baru mereka sampai di Kanaan. 40 tahun. Untuk apa 40 tahun? Kenapa harus begitu lama? Supaya bangsa ini belajar ketetapan-ketetapan firman Allah. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Bisa berkata amin. Mengapa Tuhan izinkan Mara,
izinkan pahit, izinkan covid, supaya kita belajar dari ketetapan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita taat kepada perintah-perintah Tuhan, saya yakin kita akan sampai di Elim, finishing well. Haleluya. Haleluya. Orang kalau suka belajar peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, suka tunduk kepada perintah Tuhan, dijamin dia alami finishing well, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak selamanya COVID ini melanda dunia. Kalau dunia, isi dunia, Indonesia belajar ketetapan firman Allah, beribadah kepada Tuhan, saya yakin badai ini pasti berlalu. Kalau kita terus ibadah kepada Tuhan, makanya Tuhan ajar bangsa Israel. Kenapa sampai 40 tahun mereka diputar-putar di padang gurun? Karena supaya bangsa ini kembali beribadah, belajar ketetapan-ketetapan firman Allah. Dan akhirnya mereka sampai di Kanaan. Haleluya. Untuk kita diberkati, melimpah-limpah, alami finishing well, Elim menjadi bahagian kita. Mari kita terus mendengarkan, taat kepada perintah Allah, ikuti ketetapan-ketetapan firman Allah. Yang terakhir, untuk sampai di finishing well, ayat 26. Ayat 26 berkata begini, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinganya kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau. Bisa berkata amin? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, berbicara dengan sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tidak ada penyakit yang ditimpakan kepadanya. Haleluya. Masa sih Tuhan membiarkan kita sungguh-sungguh iring dia, terus alami COVID, alami corona? Tidak. Orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang sungguh-sungguh melayani, orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya percaya tidak ada penyakit manapun yang akan ditimpakan kepadanya. Dan itu Tuhan buktikan kepada bangsa Israel. Dia berkata firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Haleluya. Untuk terhindar dari virus corona, rahasia yang kelima ini, sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Tuhan sedang menguji mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Hari-hari ini ujian itu sedang datang. Tapi bagi orang yang sungguh-sungguh iring Tuhan, saya yakin dia alami namanya finishing well. Berkat-berkat yang melimpah, Elim air yang manis, 70 pohon korma berbicara tentang berkat-berkat yang melimpah. Bisa berkata amin? Yang di rumah bisa berkata amin, haleluya. Sungguh-sungguh iring Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh iring Tuhan, saya percaya kita sampai ke finishing well, berkat-berkat yang melimpah Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari tutup Alkitab, kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kasih yang terindah